Selamat bertemu kembali para siswa SMA, MA, SMAK, MAK kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan paket 9, sukses TKA Saintek UTBK Saintek 2021 ya. Mata pelajaran fisika dengan tema atau judul kita sekarang ini adalah optik. Ya, Anda sudah tahu optik itu ada dua, ada optik fisik, itu biasanya tentang pembiasan dan pemantulan, cermin dan lensa. Kemudian ada optik fisik, itu berkaitan dengan difraksi, interferensi, polarisasi, ya. Dan ya seperti itu. Sedangkan kalau gelombang cahaya, ya sebagian masuk di gelombang dan sebagian juga masuk di sini. Dengan referensi soal-soal SBMPTN 2019, SIMA UI 2019, dan UM-UGM 2019. Dan ada kemungkinan juga ada SBMPTN tahun 2018, biar Anda bisa membandingkan karakteristik soal dari 2 tahun 2018 dan 2019. Acuan untuk bimbel mandiri itu adalah Masterbook Physics, ya tulisan saya Martin Kanginan, ya cukup tebal. Sedangkan kalau materi untuk pelajarannya sendiri itu ada buku pelajaran fisika Martin penerbit Erlangga jilid 1, 2, dan 3. Kalau tentang optik ini ada di jilid 2. Dan buku penuntun fisika tulisan saya dengan penerbit Ramawidya itu juga ada 3 jilid. Jilid 1 untuk kelas 10, jilid 11 untuk kelas 11, dan jilid 12 untuk kelas 12. Tentu saja pelajaran ini akan ada di kelas 11, jadi yang jilid kedua. Oke, kita ini. Jadi dengan demikian materi ini juga bisa sebagai review dari kelas 11 ya, tentang optik. Optik sendiri belum saya pelajari di kelas 11, tapi akan segera kita pelajari ya. Anggaplah ini adalah nanti kalau sudah selesai kelas 11 bisa menganggap sebagai review ya, disimpan sebagai review. Oke. Soal pertama, ini saya kasih judul aja gelombang cahaya ya. Jadi ini sebetulnya tentang optik fisik ya. Optik tentang pemantulan dan pembiasan ya. Oke, Adi melakukan sebuah percobaan dengan memasukkan sebatang pensil ke dalam gelas yang berisi air. Hasil pengamatan menunjukkan pensil tersebut terlihat bengkok. Peristiwa di atas adalah contoh fenomena apa? Apakah dispersi, pembesaran bayangan, pembiasan cahaya, pemantulan cahaya? Ya. Kita lihat ya. Jadi kalau Anda ini ada bejana wadah, Anda isi air, ya. Kemudian Anda masukkan pensil agak sedikit miring ya, seperti ini ya. Ya, ujung di bawahnya di dalam air itu A. Sebagian lagi ada di udara ya. Jadi ini udara, ini air. Ini adalah bidang batas. Nah, supaya Anda bisa lihat A, sinar harus datang dari A. Sinar harus datang dari A. Supaya bisa terlihat ya. Dan Anda sudah tahu, begitu dia menyeberangi medium, maka dia akan dibiaskan ya. Kalau tidak dibiaskan kan begini. Ya. Tapi faktanya dia akan dibiaskan. Nah, dia datang dari air. Air itu lebih rapat dari udara. Nah, menurut Snellius, sinar datang dari air, medium lebih rapat, ke udara, medium kurang rapat, akan dibiaskan menjauhi normal. Ya, ini garis normalnya ini. Nah, ini sudutnya kalau dia nggak dibiaskan. Nah, karena menjauhi normal, sudutnya harus lebih besar. Nah, jadi seperti ini. Nah, begini. Nah, yang diterima oleh mata Anda adalah sinar ini. Ya, sehingga kalau kita jalankan ke bawah air, nah, kira-kira di sini. Ya, jadi begini. Nah, jadi dia agak bengkok, gitu ya. Nah, ini bayangannya. Yang ini nih. Sehingga pensil Anda yang semula lurus seperti ini, nanti akan terlihat begini. Bengkok. Ya, jadi pembengkokan ini disebabkan oleh peristiwa pembiasan dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat. Jadi pembiasan cahaya ya.
Kita lanjutkan ke nomor 2. Jadi saya ulang lagi, nomor 1 ini adalah UTBK SBMPTN 2019 ya. 2019 ini. Ujian tertulis berbasis komputer. Yang kedua ini juga masih UTBK SBMPTN 2019 ya. Tentang cermin cembung. Ya, kalau tadi pembiasan, ini pemantulan. Yang merupakan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah, nah, ini Anda sudah tahu kalau cermin itu ada dua ya. Ya, cermin itu ada dua. Kalau ini bagian sinar datang ya, bagian depan. Kalau cermin cekung seperti ini. Nah, ini cermin cekung. Ya, ini namanya cermin cekung. Ya, kalau kita kias balik ya, ini titik fokus ya, ini titik O, ini titik M biasanya ya. Ya, ini sama ini ya, ini jarak fokus, ini jari-jari kelengkungan. Ya, ini cermin cekung. Jadi kalau Anda lihat cermin cekung, fokusnya ada di bagian depan. Ini kita sebut bagian depan, bagian terang ya. Ini bagian belakang, bagian gelap ya. Kalau Anda lihat cermin itu bagian belakangnya pasti gelap. Nah, kalau cermin cembung seperti ini, ya, yang ini yang kita gambar ini. Jadi melengkungnya beda kan? Bagian terangnya masih dari sini. Ya, bagian gelapnya tetap yang ini ya, yang ini gelap. Ya. Nah, fokusnya ada di belakang, di belakang justru di sini. Ya. Kalau ini kan tidak di depan bagian terang, ini di bagian gelap tuh, ya. Jadi pusat kelengkungannya M juga di bagian gelap. Ya, ini disebut sumbu utama. Ya, yang membagi cermin jadi dua. Ini sumbu utama. Nah, bagaimana sifat bayangannya? Misalnya benda kita taruh di sini, di depan cermin tentu ya, bendanya harus di depan cermin ya. Jadi di bagian depan. Jadi harus di sini. Sinar harus datang dari kiri ke kanan kan? Sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, dari kiri kan ke kanan. Nah, dia akan dipantulkan, ya, dipantulkan ini, balik lagi. Jadi harus dari sini, sinar dari sini balik lagi ke sini. Tidak boleh ke dalam, karena di dalam bagian gelap. Dipantulkan sini. Seakan-akan berasal dari fokus. Kemudian yang kedua, sinar melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali. Kan begitu. Jadi sinar menuju pusat kelengkungan M dipantulkan kembali. Nah, begini ya. Dipantulkan kembali. Sehingga sinar ini kalau Anda lihat ya tidak bertemu, ya tidak bertemu dia. Nih, kan makin menjauh kan? Tidak bertemu di depan cermin. Ya, dia bertemunya justru di belakang. Kita perpanjang karena itu bayangannya disebut bayangan maya. Ya, ini. Ini sorry. Ini anunya. Bayangannya ya. Inilah bayangannya. Ya, di belakang cermin jadi pasti maya, ya. Di belakang cermin, maya. Karena itu dia hanya bisa dilihat, ya. Bayangannya bisa dilihat, tapi nggak bisa ditangkap. Karena kalau ditangkap itu harus sinar ini. Ini dengan sinar ini baru ditangkap. Jadi bayangannya maya, kalau Anda lihat diperkecil jelas ya. Tegak ya, tegak. Ini ke atas, ini juga ke atas. Jadi maya, tegak, diperkecil ya. Kalau Anda nggak hafal gitu ya. Ada yang hafal. Nah ini. Maya, tegak, diperkecil. Jadi diperkecil dulu ini. Maya, jadi jawabannya E ya. Itu cermin cembung ya, bedanya dengan cermin cekung. Kalau cermin cekung seperti ini. Nah, nomor 3 kita ambilkan dari SBMPTN 2018 setahun sebelumnya ya. Ini soal sebab akibat. Sesuatu kalimat yang ditulis sebelum sebab ini disebut pernyataan. Jadi ini pernyataan. Kalimat yang disebut sesudah sebab ini kita sebut alasan. Kalau pernyataan dan alasan benar baru kita tahu, baru kita selidiki hubungannya. Tapi kalau salah satunya salah nggak perlu. Oke, kita yang pertama dulu. Pernyataan sebelum sebab. Nah, ini kita periksa dulu nih. Ya, periksa pernyataan. Indeks bias kaca kurang dari indeks bias air. Nah, itu mudah. Ini kaca, ini air. Nah, pertanyaannya mana yang lebih rapat? Mana yang lebih rapat? Ya. Ini ya. Atau ya kita sebut aja rapat atau kurang rapat lah. Ya. Ini air juga rapat atau kurang rapat. Nah, pertanyaannya mudah. Mana yang lebih rapat? Kaca atau air? Yang mudah ya, kaca agak sulit Anda
masukkan. Anda masukkan jari Anda ke kaca susah. Tapi kalau ke dalam air lebih mudah. Berarti air ini kurang rapat. Kaca rapat. Nah, rapat itu artinya indeks biasnya lebih besar. Ya, indeks biasnya lebih besar ya. Jadi di sini indeks bias yang besar adalah kaca. Ya, karena dia lebih rapat. Ya, indeks bias air lebih kecil ya. Jadi indeks bias kaca lebih besar. Indeks bias air lebih kecil. Indeks bias kaca kurang dari indeks bias air salah. Jadi jelas ini pernyataannya salah ya. Jadi pernyataan salah. Ya, pernyataan salah. Oke, berarti sekarang kita periksa alasan. Cepat rambat cahaya dalam kaca lebih besar dari cepat rambat cahaya yang melewati air. Sebetulnya pakai logika aja jelas ya. Kaca itu kan lebih rapat. Kalau lebih rapat itu artinya orang susah lewat. Ya, kalau orang gitu susah lewat. Artinya cepat rambatnya kecil, lebih kecil. Ya, itu secara logika. Jadi cepat rambat cahaya dalam kaca harusnya lebih kecil, bukan lebih besar. Jadi salah juga. Ya. Itu secara logika aja begitu. Kalau mau pakai matematik boleh. Menurut Snellius, N1 kali V1 akan sama dengan N2 kali V2. Gitu. Anggap aja ini kaca, indeks bias 1 ini kaca, indeks bias 2 ini air. Maka kita cepat rambat kaca kan, berarti V kaca. Ya, berarti V kaca itu V1 ini. Akan sama dengan N2 kali V2. Ya, berarti N air kan, 2 ini kan air. Ini juga air. Gitu. Dibagi N1, N1 kaca. Nah, gini. Nah, tadi sudah kita buktikan bahwa N kaca lebih besar ya. Jadi ingat ini N kaca lebih besar ya. Dari pernyataan N kaca harusnya lebih besar dari N air. Ya, berarti N air per N kaca ini lebih kecil dari 1 ya. Karena N kaca lebih besar. Misalnya 0,8 aja gitulah ya. Jadi V kaca 0,8 V air. Nah, kelihatan kan V air lebih besar? Kaca hanya 0,8. V air lebih besar. Tapi di sini dibilang kaca lebih besar. Jadi salah lagi. Pernyataan salah, alasan salah. Jawabannya D. Gitu. Ya, D. D apa E? Kita dulu ya. A benar-benar berhubungan. B benar-benar tidak berhubungan. Benar salah. Salah. Oh, E. Jawabnya E, sorry. Keduanya salah itu E. Ya. Jadi Anda cek aja. Keduanya salah itu E. Berikutnya kita ke nomor 4. Kita ambil dari SIMA UI 2019. Ini tentang lensa. Kalau tadi cermin, ini lensa. Ya. Lensa mata manusia merupakan lensa cembung. Jadi dibilang lensa cembung ya. Ya, jadi lensa itu ada dua. Lensa cembung itu bagian tengahnya lebih tebal. Nah, ini lensa cembung. Kalau lensa cekung, bagian tengahnya lebih tipis. Nah, ini lensa cekung. Ya, ini cembung, ini cekung. Memiliki indeks bias 1,44. Jadi indeks bias lensa 1,44. Dan jari kelengkungan 7,0 mm. Jadi kelengkungannya ada dua kan? Tapi di sini anggap jari kelengkungan kedua lensa sama. Jadi dianggap R1 sama dengan R2 sama dengan R, di mana R-nya adalah 7,0 mm. Karena di sini satuannya cm, saya rubah ke cm dibagi 10. Ya ini. Oke. Nah, jika sebuah benda setinggi 10 cm diletakkan 50 cm di depan lensa, ya, jadi 50 cm di depan lensa. Jadi nanti S-nya itu 50 cm ya. Jadi kalau ini lensa cembung, positif toh. Nah, bendanya itu ditaruh di sini. Nah, ini bendanya. Nah, ini bendanya. Jadi di depan cermin. Nah, ini 50 cm. Ya. Untuk mengetahui di mana bayangannya kan kita harus cari fokus. Karena itu kita cari dulu fokus dari rumus ini. Rumus pembentuk lensa. 1/F sama dengan N lensa dibagi N medium. Kalau nggak diketahui, medium dianggap udara, 1. Ya. Jadi kalau nggak diketahui, N medium itu dianggap sama dengan N udara ya. 1. Jadi ini per 1 kurang 1. Nah, kali 1/R1 tambah 1/R2. Ya. Tapi ini kan dianggap sama. Kalau sama berarti kan 1/R tambah 1/R ya. Ini. Jadi 2/R. Ya kan? 2/R ini nanti kan. 2/R. R-nya kita masukkan nih. 0,7.
Ya, 0,7. Seperti ini ya. Kalau kita hitung nanti kira-kira ini berapa? 0,44 ya. 1,44 kurang 1 0,44 kali 2 0,88 per 0,7. Tapi ini per F, berarti fokusnya harus dibalikkan. 0,7 bagi 0,88. Nah, ya, artinya ini lebih kecil dari 1 ya. Lebih kecil dari 1 lah, nggak usah dihitung. Jadi kalau ini 50 cm, ya fokusnya, ini saya tidak sebanding ya. Yang jelas fokusnya harus ada di sini. Karena ini 50 kan, di sini fokus. Ya, ini lebih kecil dari 1 cm. Nah, kita sudah belajar secara cepat. Kalau ini kita sebut ruang 1. Jadi benda itu di sini ruangnya. Ya, ini benda ruang 1. Terus 2F ruang 2. Gitu. Ini ruang 2. Ya, ini ruang 1. Nah, lebih besar dari ini disebut ruang 3. Maka kalau kita lukis, ya, itu bayangannya akan terletak di ruang 2. Kenapa? Karena ruang bayangan ditambah ruang benda itu harus sama dengan 5. Kalau ini bendanya di ruang 3 kan? Ini bendanya di ruang 3. Berarti ini ruang 3 kan? Maka bayangannya harus 2 kan? Ya, ruang bayangannya harus 2. Ya, 2. Jadi 2 itu begini. Di belakang ini nanti ada fokus lagi kan? Ini justru fokus aktif kalau lensa cembung. Ini yang aktif. Jadi kalau sinar datang sejajar sumbu utama, itu akan dibiaskan. Ya, dibiaskan ya. Kalau bedanya cermin dengan lensa, kalau cermin sinarnya balik. Karena di sini gelap. Kalau lensa sinarnya terus. Pembiasan ya. Kalau lensa itu pembiasan. Nah, begini. Nah, begini. Ini yang aktif justru. Kalau ini pasif. Di sini ada 2F. Nah, kalau untuk bayangan, ruangannya itu di sini, ya. Bayangan itu ruangannya di sini. Ini ruang 1 untuk bayangan, ya. Ini ruang 1 untuk bayangan. Ini ruang 2 untuk bayangan, ya. Makanya saya kasih aksen. Jadi bayangannya akan terletak di ruang 2 di sini nih, antara F dan 2F. Bayangan akan ada di sini. Nah, jadi Anda lihat, bayangannya terbalik. Ya, diperkecil. Jadi terbalik, diperkecil dan nyata. Ya, kalau bayangan ada di belakang, nyata, di depan malah maya. Jadi bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Jadi jawaban B. Nyata ya, karena di belakang cermin ya. Jadi kalau Anda lihat ini bayangannya ini. Makanya bayangannya nyata ini. Terbalik, diperkecil. Gitu. Kalau bendanya nanti di ruang 2, bayangannya akan di ruang 3 sini ya, di belakang 2F. Dan akan diperbesar kan. Jadi kalau benda di sini, ya, bayangannya akan diperbesar. Kalau bendanya ada di ruang 1, di sini, bayangannya tidak akan ada di belakang sini. Bayangannya akan ada di depan. Lebih besar. Ya, lebih besar. Ini kita sebut bayangan maya. Ya, untuk lensa cembung. Sekarang kita lihat SIMA UI 2019 ya. Tadi SIMA UI juga, jadi 2 soal SIMA UI 2019 ya sebagai perbandingan ya. Karena kan yang membuat soal ini kan kumpulan rektor-rektor, jadi ada kemungkinan soal dari UI yang dibuat oleh dosen UI juga masuk di situ, sehingga kira-kira mirip lah soalnya ya, dengan soal UTBK. Suatu kisi difraksi, ya ini judulnya kisi difraksi. Anda sudah tahu apa itu kisi difraksi? Kalau yang kelas 3 mengulang ya, kalau kelas 2 belum. Tapi nanti kita akan bicara ke sana. Jadi kisi difraksi itu adalah kisi yang banyak celah. Ini celah ini celah. Celah. Ini yang digambar hanya 1 celah, 2 celah, 3 celah, 4 celah. Celahnya ini bisa 500 seperti di sini 500. Jadi ada 500, bahkan ribuan. Ya, bahkan puluhan ribu. Makin banyak celah, kisi difraksi itu makin teliti di dalam menentukan panjang gelombang. Oke, sinar akan datang dari sini. Taruhlah ini sinar ini datang sejajar gini ya, dari satu sumber tentu ya. Nah, kalau tepat di tengah-tengah sini, di tengah-tengah kisi, pasti terang. Di sini ada layar yang menangkap bayangan. Ini akan terang. Di sini akan terang pusat, terang ke 0. Ya, N-nya sama dengan 0. Nah, misalkan dia di suatu titik P di sini. Jadi yang kita amati terangnya ya, gelapnya enggak. Misalnya ini terang ke N.
N ini bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka cahaya yang datang dari sini akan menempuh perjalanan ini, yang atas. Cahaya yang datang dari celah kedua ini akan menempuh perjalanan di sini. Nah, ini kelihatan beda lintasan kan? Ini lebih panjang, ini lebih panjang. Nah, beda lintasan ini kita sebut delta S. Rumusnya adalah D sin theta. Apa itu D? D itu jarak antara kedua celah. Jarak antar celah. Itu D. Kemudian apa itu sudut deviasi? Kita ambil yang ini ya. Nah, dia begini kan. Nah, sudut deviasi adalah sudut terhadap arah normal. Arah normal ini kan. Ini arah normal. Ini sudut deviasi. D sin theta sama dengan N kali lambda. Ya. Itu kalau terang ya. Ini terang. Kita hanya ngamati terang aja. N itu apa? Bilangan bulat. N0 itu terang pusat. N1 terang ke 1. N2 terang ke 2. Gitu. Nah, jarak antar celah di kisi difraksi itu biasanya tidak diketahui. Yang diketahui biasanya disebut tetapan kisi. Ya, N biasanya. Nah, tetapan kisi itu biasanya dinyatakan dalam suatu bilangan, ya. Ini biasanya ratusan atau ribuan. Celah per sentimeter atau jumlah garis per sentimeter. Ya, ini kadang-kadang disebut garis ini karena goresan kan. Nah, seperti di contoh soal ini. Suatu kisi difraksi memiliki 500 celah per sentimeter. Nah, dia sebut 500 celah per sentimeter. Nah, D itu adalah lebar dari satu celah. Makanya kalau ini kita sebut N, D-nya seper N. Karena satu celah kan? Satu celah dibagi 500 celah. Kan gini. Per sentimeter berarti 1 senti. Kan begini. Nah, begini. Ya kan? Ini D-nya. Kita periksa 1 atau 3 kan? Mempunyai jarak antar celah. Jarak antar celah ini D maksudnya ya. Jadi jarak antar celah di sini tuh maksudnya D. Oke, kalau kita hitung berapa ini? Celah bisa dicoret tuh. Jadi 1/500 cm kan? Ya, ini 1/5 kali 10 pangkat 2. Ya, cm. Cm jadikan meter kan di sini nih, meter. Cm ke meter kan 10-2. Nah, begini. Jadi kalau Anda hitung berapa ini? Ya. Ini kalau Anda hitung, ini naik 10-4 ya. Ini kan kalau naik 10-4 ya. 10-4. Gitu ya. Ini 1. Nah, gini kan ya. Ini harusnya begini. Tapi kan kalau 1 dibagi 5 nggak bisa. Ya, jadi ini harus dibikin 10. Berarti ini harus diutang lagi 1 kan. Ya, utang lagi 1. Jadi harus min 1 lagi. Karena utang 1 dari sini. Jadi ini hasilnya 2 kali 10-5 meter. Ya. Jadi Anda bisa lihat nomor 1 benar. Mempunyai jarak antar celah 2 kali 10-5 meter. Maka nomor 3 akan benar. Ya, nanti kita akan periksa. Tapi kalau untuk menjawab soal tidak perlu diperiksa. Karena kalau nomor 1 benar, 3 pasti benar. Berarti sekarang kita tinggal nomor 2. Apa ini? Besar sudut difraksi, berarti yang theta ini kan, yang terjadi bergantung pada panjang gelombang sinar yang datang. Bergantung pada panjang gelombang nggak? Jelas, bergantung rumusnya ini. D sin theta N kali lambda. Jadi sin theta bergantung pada panjang gelombang. Kalau sin theta bergantung pada panjang gelombang, berarti sudut difraksi juga harus bergantung pada panjang gelombang. Jadi nomor 2 benar. Ya, sehingga kita terpaksa harus periksa nomor 4. Dapat mempolarisasi gelombang. Nah, Anda nanti akan belajar polarisasi gelombang. Ya, polarisasi gelombang itu biasanya kan kalau misalnya kita punya inilah ya, punya istilahnya ini suatu kristal begini, di sini ada lubangnya kan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau lubangnya seperti ini berarti transmisi yang bisa lewat hanya gelombang yang arah vertikal. Ya, jadi kalau Anda punya gelombang misalnya, gelombang itu kan Anda sudah tahu arahnya begini kan. Ya, nanti kita gambar tuh arahnya seperti ini, komponennya. Komponen gelombang cahaya. Nah, anggaplah ini arah horizontal, ini arah vertikal. Ini punya arah vertikal, arah vertikalnya yang ini, dan arah horizontal yang ini. Nah, horizontal diserap. Sehingga yang bisa lewat hanya komponen vertikal. Ya, yang bisa lewat hanya komponen vertikal. Ini namanya polarisasi. Jadi arah gelombang diredam sebagian. Ya, ini pakai kristal-kristal tertentu. Bukan kisi. Kisi urusannya bukan polarisasi. Jadi nomor 4 salah.
ya, dapat mempolarisasi gelombang. Ya, polarisasi gelombang itu ada celahnya, celah tertentu ya. Dan biasanya kristal seperti ini. Kalau misalnya mau lewat ke bagian komponen horizontal, dia harus sumbunya seperti ini. Sehingga nanti yang lewat adalah yang begini, ya toh. Ini. Yang vertikal diredam. Kalau ini yang diredam yang horizontal. Ini yang diredam. Oke, jadi 1, 2, 3 ya. Jadi jawabannya A. Ya, jadi ini jawabannya A. Gitu. Nah, Anda tanya sekarang, kita ini sudah selesai kita jawab. Sekarang kita periksa kenapa disebut dapat mendispersikan warna. Apa artinya dispersi? Ya, Anda akan belajar nanti. Dispersi adalah penguraian warna sinar multi ya. Multi biasanya. Lupa lagi saya istilahnya. Multi lah pokoknya. Ya, misalnya cahaya putih. Ya, ini sorry sini. Ini cahaya putih. Nah, ini cahaya putih ini akan bisa diuraikan Mejiku Hibiniu. Kan gitu ya. Biasanya kan. Mejiku Hibiniu. Nah, uraian cahaya putih menjadi komponen-komponen warnanya, ini yang kita sebut dispersi. Ya, di sini tentu dispersi cahaya. Cahaya putih ya. Jangan cahaya mono. Oh ya, namanya polikramik. Kalau yang cuma satu namanya mono ya. Monokromatik, monokromatik mungkin ya. Ya, biasanya cahaya yang komponennya satu yang terkenal itu kan yang kita tahu biasanya hijau ya, merah, hijau kali ya. Jadi kalau kita lewatin sinar merah saja, ya tidak terdispersi, tetap merah. Karena merah hanya mono, ya cahayanya punya komponen warnanya cuma mono. Ya, kalau cahaya putih enggak, dia punya komponen Mejiku Hibiniu. Sehingga kalau dia kena suatu, misalnya di sini prisma, maka dia akan terurai. Nah, sama di sini juga gitu. Kita bisa lihat rumus ini. D sin theta and lambda. Kan bergantung lambda sudut theta ini. Dispersi ini kan. Jadi kalau kita gambar begini, ini cahaya putih tadi ya. Pokoknya ini udah cahaya putih, asalnya dari cahaya putih. Maka dia akan terurai menjadi komponen warna. Ini yang ditangkap oleh layar kan. Gitu. Nah, ini kan tergantung sudut deviasi kan. Tentu yang deviasinya besar akan ada di atas. Nah, deviasi besar itu bergantung pada lambda. Jadi kalau mau deviasinya besar, kalau tetanya mau besar, lambdanya harus besar. Nah, panjang gelombang paling besar adalah merah. Karena itu merah ada di atas. Merah ini akan ada di atas. Ungu akan ada di bawah. Nah, sisanya itu Mejiku Hibiniu. Jadi ungu akan ditangkap layar di sini, sementara merah di sana. Jadi cahaya putih menghasilkan dispersi. Ya, kalau ini kita kasih cahaya putih dispersi. Karena itu di dalam percobaan ini bukan sinar putih, tapi sinar monokromatik. Misalnya warna merah, ya atau hijau, ya gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi Anda tanya, bukan ungu merah ya, merah dulu karena merah akan disimpangkan sesuai dengan rumus ini. Karena panjang gelombang merah paling tinggi, maka sudut deviasinya paling besar. Nah, sudut tetanya lebih besar kan. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, sekarang kita ambil dari UM/UGM 2019 ya, sebagai perbandingan. Ya. Dan ini juga lensa ya, lensa. Jadi seberkas cahaya datang sejajar sumbu utama sebuah lensa cembung. Jadi Anda sudah tahu kalau ini lensa cembung. Cembung itu tengahnya lebih tebal ya. Tengahnya lebih tebal. Ya, fokus aktifnya ada di sini kan. Nah, ini fokus aktifnya. Nah. Ya. Fokus aktifnya ada di sana. Kemudian di sini 2F kan. Ya. Anda sudah belajar, biasanya kita hanya menggambar dengan tanda ini, garis ini. Kalau sinar datang sejajar sumbu utama, ya, maka dia akan dibiaskan, ya dibiaskan berarti masuk ke sana kanan ya, menuju fokus. Nah, begini ya, kan begitu. Ya, jadi akan menuju fokus. Kalau jadi sebuah cahaya datang sejajar sumbu utama sebuah lensa cembung sehingga dibiaskan mengumpul di titik apinya.
Titik fokus itu sama dengan titik api. Persis seperti ini. Jika di depan lensa cembung itu diletakkan lensa cekung. Nah, bagaimana kalau jadi ini gini. Nah, ya. Tadinya itu kan sinar datang begini. Tadinya ya. Perhatikan, sinar datang begini. Dibiaskan melalui fokus aktif ya. Fokus aktifnya kan di sini. Begini. Tadinya begini. Ya. Ini sumbu utama. Tadinya seperti ini. Nah, sekarang di sini kita dikasih ini lensa. Dikasih apa? Lensa cekung. Lensa cekung itu yang tengahnya lebih tipis daripada tepinya ya. Di depannya, persis di depannya. Apa yang terjadi dengan sinar ini? Ya, Anda sudah tahu kalau lensa cembung, fokus yang aktif di belakang. Kalau lensa cekung, fokus yang aktif di depan. Nah, ini lensa cekung ini. Ya, fokus aktif dari lensa cekung. Ya, di situ. Maka sinar ini akan dibiaskan seakan-akan, makanya ini titik-titik kan. Nah, dia akan ke sini, yang merah ini. Nah, kita pakai panah 2 aja, yang ke sini. Baru dia ke lensa cembung kan? Ya, jadi kalau lensa cekung itu sinar lebih divergen itu artinya memancar. Nah, oleh lensa cembung akan dikumpulkan, akan lebih ditangkupkan ya. Jadi kira-kira begini, ini gini, terus nanti ini begini. Nah, akan seperti itu sinarnya kalau dikasih lensa cekung. Nah, seperti itu dia akan bertemu tidak di fokus, tapi di titik yang lebih jauh. Jadi kalau kita baca berkas dibiaskan, ya berkas selalu dibiaskan. Dan mengumpul di titik yang lebih jauh. Kalau menurut saya seperti itu. Ini pemahaman saya ini titik ini lebih jauh. Tadinya kan di sini di fokus lensa cembung. Sekarang dia di titik yang lebih jauh. Ya. Jadi kalau menurut saya jawabannya A. Yang B coba. Berkas dibiaskan dan mengumpul di titik yang lebih dekat. Maksudnya lebih dekat dari FA. Berarti di sini salah kan? Berkas dibiaskan dan mengumpul di titik api lensa cembung. Salah, ini bukan titik api lensa cembung. Ini titik api lensa cembung di sini. D. Berkas dibiaskan menyebar seolah-olah berasal dari titik api lensa cembung. Ini menyebar nih kan? Menyebar. Gitu. Seolah-olah berasal dari titik api lensa cembung. Seolah-olah berasal dari ini nggak pernah, kalau seolah-olah kan artinya ini akan bertemu dengan fokus. Nggak ada. Ya kan? Kan berkas terakhir. Berkas dibiaskan menyebar seolah berasal dari titik api lensa cembung. Ini sinar terakhir tuh. Nggak ada. Yang ya. Terus yang E, berkas dibiaskan menyebar seolah-olah berasal dari titik api lensa cekung. Salah juga lensa cekung di sini. Ini sinarnya begini. Kalau seolah-olah kan berarti di sini. Fokus itu ada di sini. Ya kan? Kenyataannya enggak kan? Oke, jadi menurut saya jawabannya A ya. Silakan Anda diskusi dengan teman Anda dan guru Anda. Kira-kira jawabannya yang mana gitu ya. Kalau saya jawabannya A. Saya bisa saja salah. Sekali lagi ya. Karena kita tidak tahu jawaban mana yang benar. Tidak pernah dikeluarkan oleh perguruan tinggi, baik SBMPTN, SIMA UI, sama UM-UGM, jawaban mana yang benar. Oke. Satu lagi, ini juga sama ya, nanti Anda diskusi juga ini. Jawabannya agak aneh juga ya. Oke. Ini soalnya. Ya. Nomor 7. Untuk melihat sebuah benda yang terletak di suatu tempat, ya, lensa mata harus berakomodasi maksimum. Ya, untuk melihat sebuah benda yang terletak di suatu tempat, lensa mata harus berakomodasi maksimum. Biasanya kan ini kan kalau kita lihat benda itu yang jaraknya dekat ya, misalnya 25 cm. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita gambar lensa mata kita itu, ya, mata kita gambarlah seperti ini, ya. Ini lensa depannya ini. Ya. Nah, bendanya ini retina ada di sini ya, retina ada di sini. Ini kan bendanya 25 cm itu dekat ya, biasanya gini. Nah, ini 25 cm biasanya. Maka supaya bisa melihat jelas, mata kita harus
berakomodasi maksimum kan, berakomodasi maksimum ya, sehingga nanti bayangannya akan jatuh di retina sini ya, lebih kecil kan, Anda sudah tahu ini kan lensa positif ya, bayangannya akan jatuh taruh di sini, nah begini, nah lebih kecil, yang jelas lebih kecil ini bayangannya kan, ini bayangannya ya, ini akan lebih kecil pasti. Kemudian nyata, terbalik karena bayangannya bayangan nyata kan, terbalik, lebih kecil seperti itu ya. Taruhlah nanti ini fokus, salah satu fokus ya, ini fokus, ini jarak fokusnya. Nah, seperti itu kalau kita melihat benda dekat, ini retina ya, lensa mata harus berakomodasi maksimum. Apa artinya berakomodasi maksimum? Lensa ini sangat cembung. Nah, kalau cembung kan berarti fokusnya kecil ya, jadi akomodasi maksimum itu fokusnya kecil, paling kecil ya, fokus paling kecil yang bisa diusahakan oleh mata, oleh otot ya. Makanya otak kita kontraksi, otot mata. Selesai. Nah, dalam keadaan tanpa berakomodasi, bagaimana bayangannya? Nah, sekarang gimana? Bendanya dekat, tapi mata Anda tidak kontraksi, santai gitu, seperti melihat bintang. Maka ini kelengkuan ini akan berubah seperti ini. Nah, ya kan? Maka fokusnya akan lebih besar. Misalnya di sini, fokusnya akan lebih besar ya, karena dia lengkungannya lebih rata. Ya, dia akan lebih rata, fokusnya lebih besar. Ya, apa yang terjadi kalau fokusnya lebih besar? Ya, bayangannya tidak akan jatuh di retina, tapi di belakang retina. Ya, di belakang retina. Sesuai dengan rumus kan? 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Ini bayangannya kan ya? Maka bayangannya, ya, jadi gini contohnya. 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. Ya kan gini. Ini tetap ya. Ini tetap. Nah, cuma di sini fokusnya berubah. Ya, dari fokus kecil, ya, akomodasi maksimum kan fokusnya kecil. Ya, berubah ke fokus besar. Ya kan? Dari kecil. Nah, sekarang kamu lihat 1/S aksen. Kalau fokusnya kecil, ya, 1/F besar, ya toh? 1/F itu besar. Akibatnya 1/S aksen besar. Ya kan? Kalau ini besar, ya ini juga besar. Kalau 1/S aksen besar, S aksennya kecil. Karena terbalik kan? Itu. Jadi artinya kalau F-nya besar, ya, fokusnya besar, maka S aksennya juga akan besar. Kan? Kalau F kecil, S aksennya kecil. Kalau F-nya besar, S aksennya besar. Jadi kalau tadi ini yang S aksen kan? Ya, ini retina kan ditangkap. Ini bayangan ditangkap ya. Jadi ditangkap. Jadi kalau kita anggap jarak bayangannya kan jarak bayangan ini. Ya, S aksen. Ini S aksen kan. Ini dari sini kan ngitungnya dari sini. Nah, ini. Ini adalah S aksen. Gitu. Tadinya S aksennya kecil, sekarang S aksennya besar. Berarti kan bayangannya jatuh di sini. Ya, bayangannya jatuh di sini. Sehingga tidak jelas. Makanya nggak jelas kan kalau jarak dekat tapi mata Anda santai ya, nggak jelas karena bayangannya jatuh di belakang retina. Bayangan itu hanya jelas kalau jatuh di retina. Di belakang tidak jelas, di depan juga tidak jelas. Jadi tidak jelas, ya. Dan bayangannya pasti terbalik, ya. Jadi berada di belakang retina dan terbalik. Jadi kalau menurut saya jawabannya A. Gitu. Kalau berada di belakang retina dan tegak, oh kalau tegak kan berarti bayangan maya. Bayangan maya tidak bisa dilihat, tidak bisa ditangkap layar. Ini kan layar ini. Ini layar ini. Retina itu sama dengan layar. Jadi menangkap bayangan nyata. Kalau bayangan maya nggak bisa. Berada di depan retina dan terbalik. Jadi maksudnya S aksennya lebih kecil. Enggak, S aksennya harus lebih besar. Kalau ini kan berarti lebih kecil kan. Kalau di depan retina kan berarti di sini. Berarti S aksennya lebih kecil. Tidak sesuai dengan matematik. Berada di depan retina dan tegak. Bayangan maya nggak mungkin lah ya. Berada di retina dan terbalik.
Nah, ini yang tadi waktu akomodasi maksimum. Waktu akomodasi maksimum ini berada di retina dan terbalik. Itu waktu akomodasi maksimum. Ya, yang ini. Ah, ini akomodasi maksimum. Jadi ini akomodasi maksimum. Ini pipih, lebih pipih. Ini tidak berakomodasi. Jadi Anda melihat benda jauh. Coba aja dipraktekkan ya. Dipraktekkan ini benda, kan Anda harus melotot kan. Nah sekarang Anda buat mata Anda tidak melotot. Maka bayangannya kabur. Ya, kabur karena dia akan ada di belakang retina. Oke? Demikian silakan didiskusikan. Bisa aja saya salah ya. Saya jawabkan sesuai teori. Ya, tapi bisa saja saya salah ya. Atau tidak sesuai dengan jawaban yang benar. Terima kasih Anda telah menyaksikan paket yang ke-9 tentang optik. Ya, mudah-mudahan 40 hari lagi Anda akan berhadapan dengan UTBK gelombang pertama tahun 2021. 40 hari lebih lagi ya. Mungkin kalau dihitung dari hari ini 44 hari. 44 hari itu 1,5 bulan nggak nyampe. Jadi sebentar lagi. Ya. Tapi kita sudah menyelesaikan sampai paket ke-9. Dengan demikian tinggal beberapa paket saja fisika ini selesai. Minimal sebagai gambaran acuan Anda untuk menghadapi UTBK supaya Anda mengetahui kesulitan soal seperti apa dan bagaimana perbandingan soalnya. Jika Anda merasa ada manfaatnya, ya apa yang kami bawakan ini silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama. Dan sekalian untuk mendukung agar kami tetap bersemangat dalam waktu sisa ini menyediakan paket-paket pembelajaran untuk Anda belajar di rumah menghadapi UTBK Saintek 2021 pada saatnya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah dan sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.